Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersama-sama menghaturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tersimpan rahmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun melalui via daring ini. Ya, salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barik alaihi, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, selanjutnya saya dan rekan saya yaitu Saudari Emma akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul makalah yaitu Ekonomi Moneter Islam di Masa Depan. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu definisi sistem moneter, yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing di Indonesia. Otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Kedua itu adalah sistem keuangan. Yang pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar melalui triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stage kebijakan moneter. Dan ketiga, memperluas penggunaan instrumen suku bunga Bank Indonesia. Yang ketiga itu adalah kebijakan ekonomi, yaitu pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, dan berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial. Serta di sini ada keempat itu konsep dinar, yaitu tahap pertama negara-negara yang tergabung dalam OKJ harus membuat kesepakatan atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasionalnya, baik perdagangan secara bilateral maupun multilateral dengan menggunakan mata uang dinar. Tahap kedua yaitu negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI ini harus memulai dengan membentuk standar ukuran umum mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal yang perlu dipenuhi dan mengambil rata-rata persamaan. Dan tahap ketiga yaitu negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI ini harus menciptakan suatu lembaga yang akan mengurus dan mengelola kembali kendali moneter yang menjadi embrio yang nantinya akan menjadi bank sentral. Peran dinar dalam perdagangan. Sebenarnya penggunaan dinar ini tidak ditunjukkan untuk menggantikan peran mata uang domestik, tapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Jadi uang dinar ini tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Jadi berapa harga emas tersebut setara dengan 1 dinar begitu. Dan dinar tersebut ini akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral maupun bilateral. Jadi perdagangan multilateral ini melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor yang terjadi antara Malaysia dengan Arab Saudi dan Indonesia. Dan sedangkan transaksi bilateral ini melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa seperti perdagangan antara Indonesia dan Malaysia begitu. Baik, selanjutnya pembacaan materi kedua dari rekan saya yaitu Saudari Emma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 12 yaitu keuntungan dari penggunaan dinar. Yang pertama itu mengurangi dan menghapus risiko nilai tukar. Yang kedua itu penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi. Yang ketiga itu penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meningkatkan perdagangan. Yang keempat itu penggunaan dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara. Selanjutnya itu uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media, merupakan simpan serta digunakan sebagai alat pembayar
kepada dagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam uang elektronik, yaitu uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer pemilik pemegang. Selanjutnya yaitu berdasarkan jangkauan penggunaannya yang penggunaan uang elektronik. Nah, di situ dibedakan menjadi beberapa poin, lebih jelasnya di makalah. Pertama itu single purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Selanjutnya itu multipurpose. Multipurpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Selanjutnya itu akad kerja berlaku dengan ketentuan dan batasan. 1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang kedua, penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang piutang dari pemegang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Yang ketiga, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjam atau utang dari pemegang kartu atau dana float. Dan selanjutnya yaitu penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja materi dari kelompok 12.